Remaja ini menangis setelah terjaring razia di kamar kos di wilayah Kemiling, Bandar Lampung pada Rabu malam. Ia menangis karena tak mau dibawa petugas saat kepergok sedang berduaan dengan pria kekasihnya. Keduanya sempat berdalih kepada petugas sedang menjalani isolasi mandiri. Petugas yang tidak mudah percaya begitu saja kemudian meminta surat keterangan tes antigen atau surat keterangan lainnya yang menyatakan ia terpapar COVID-19. Surat yang diminta petugas pun tidak ada. Karena tidak bisa menunjukkan bukti sebagai suami istri yang sah, keduanya remaja yang diduga sedang mesum di dalam kamar kos ini pun kemudian digelandang petugas. Pada razia lanjutan, petugas kemudian memergoki 3 pasangan muda-mudi diduga sedang mesum di dalam kamar kos. Mereka kemudian dibawa ke mobil petugas. Kita telah mengamankan 4 pasang pemuda-pemudi satu kamar yang tidak dilengkapi dengan identitas atau surat nikah. Untuk sanksinya sendiri terhadap 4 pasang pemuda-pemudi ini? Sementara kita amankan dan kita data mungkin akan kita lakukan proses hukum tidak pidana ringan. Mereka yang terjaring sedang mesum kemudian dibawa ke Polsek Kemiling, Bandar Lampung. Setelah didata, mereka diperbolehkan pulang dengan syarat dijemput oleh keluarga kandungnya. Razia ini digelar untuk menciptakan situasi aman dan kondusif menjelang perayaan Hari Ulang Tahun Indonesia ke-76. Selain memberikan rasa aman jelang peringatan Hari Kemerdekaan, razia kabar kos yang melibatkan Polsek Kemiling, Bandar Lampung dan Satpol PP juga dilakukan demi memberantas penyakit masyarakat seperti perjudian, tindakan asusila, juga peredaran narkoba dan minuman keras. Robi Laste melaporkan dari Bandar Lampung. Mobil mewah jenis Jeep bernomor polisi B1721NCG milik Yusuf, warga Natar, Lampung Selatan, menjadi sasaran pencurian dengan modus pecah kaca. Mobil kemudian dievakuasi ke Polresta Bandar Lampung pada Kamis siang untuk kepentingan penyidikan. Pencurian terjadi di halaman parkir sebuah toko swalayan di Jalan Zainal Abidin, Pagar Alam, Kecamatan Raja Basa. Para pelaku berhasil menggasak uang 200 juta rupiah dari dalam mobil korban yang baru saja diambilnya di bank. Melakukan identifikasi pelaku ya. Kemarin juga kita langsung melakukan olah TKP. Ada beberapa petunjuk yang bisa mengarah ke pelaku. Yang saat ini anggota masih di lapangan untuk melakukan pengejaran. Terkait kerugian kemarin berapa jumlahnya? Kalau disampaikan kita 200 juta ya, 200 juta. Korbannya warga mana itu? Natar. Saksi mata di lokasi mengatakan sempat melihat 2 orang yang diduga pencuri langsung kabur mengendarai motor jenis Matic setelah dipergoki warga. Ya, 2 orang. Dia itu pakai motor Beat. Pelakunya 2 orang. Beat merah. Beat merah. Masker dia. Enggak ketahuan ya. Berapa ya? Kamu pergi tadi jam berapa ya? Sebelum beduk lah ya. Beduk. Pencurian modus pecah kaca ini masih dalam penyelidikan polisi. Sejauh ini polisi masih berusaha mencari identitas pelaku melalui keterangan saksi dan rekaman CCTV yang terpasang di sekitar TKP. Arsadi Saputra melaporkan dari Bandar Lampung. Polisi sektor kawasan Pelabuhan Bakahuni, Lampung Selatan, Kamis siang menggagalkan upaya penyelundupan 28 kg ganja asal Aceh tujuan Jakarta. Pada kasus ini, polisi menangkap Fahrizal, warga desa Kampung Raya, Kecamatan Aceh Besar. Tersangka mengaku sudah 13 kali meloloskan pengiriman ganja. Tersangka berdalih hanya berperan sebagai kurir, bukan pemilik 28 kg ganja yang disita. Modus pengiriman ganja dari Aceh ke Jakarta menggunakan jasa pengiriman barang jalur darat. Sama siapa? Testing 1, 2, 3. Sama Armia. Armia? Iya bang. Mau dibawa kemana itu? Jakarta bang. Dari Aceh bang. Berapa diupah bawa ini? Saya ngambil aja bang sana bang. Ya dikasih berapa biayanya? Dikasih 1 juta bang. Hah?
Per sekali antar? Iya bang. Udah berapa kali mas? 13 bang. 13 kali. Iya bang. Caranya sama semua ya? Iya bang. Terungkapnya kasus ini berawal dari disitanya 28 kg ganja dari mobil kargo di pintu masuk pelabuhan penyeberangan Bakahuni, Lampung Selatan. Hasil pengembangan, tersangka Fahrizal ternyata sudah menunggu kedatangan ganja yang dikirimkannya melalui jasa kargo di Depok, Jakarta. Dengan berisikan 28 kilo, ya 28 kilo paket ya. Nah ini diduga ganja yang diamankan di pelabuhan Merak, pelabuhan Bakau. Ya. Tersangka ditangkap di daerah Depok. Berarti dia ini pemilik barang ya, Nan ya? Ya, pemilik barang. Kasus penyelundupan ganja ini masih akan dikembangkan lagi oleh polisi untuk membongkar sindikatnya. Atas perbuatannya, tersangka terancam dipenjara seumur hidup. Ari Susanto melaporkan dari Lampung Selatan. Puluhan rumah di 3 kelurahan di Kecamatan Panjang, Bandar Lampung rusak akibat diterjang angin puting beliung. Puting beliung di Terminal Panjang. Semua warung pada bubar. Termasuk 3 kelurahan itu yakni Kelurahan Karang Maritim, Panjang Selatan dan Panjang Utara. Selain merusak permukiman, angin puting beliung juga merusak sejumlah warung di sekitar Terminal Panjang dan menumbangkan 2 pohon besar. Data dari kecamatan, lebih dari 35 rumah warga yang rusak akibat bencana angin puting beliung, namun tingkat kerusakan masih pada tingkat ringan. Pada Kamis siang, rumah-rumah yang rusak itu telah selesai diperbaiki. Per jam 10 malam, itu di 3 kelurahan di wilayah Kecamatan Panjang, Kelurahan Karang Maritim, Panjang Selatan, dan Panjang Utara. Betul, memang sudah ada himbauan dari BMKG dan diteruskan juga oleh Wali Kota Bandar Lampung kepada kami para camat untuk selalu waspada di wilayah pesisir, tentunya kaitannya dengan perubahan iklim ini. Terkait dengan kejadian bencana akibat cuaca, petugas BMKG Stasiun Maritim Lampung Kamis siang memberikan imbauan kepada masyarakat Lampung agar mewaspadai kondisi cuaca ekstrim. Hujan lebat berpotensi terjadi pada pekan ini di wilayah Lampung bagian barat, sementara untuk wilayah lainnya berpotensi terjadinya angin puting beliung. Perkiraan ini berdasarkan data pergerakan awan cumulonimbus di masa pancaroba. berpotensi terjadinya hujan lebat atau hujan ekstrim di wilayah kuning itu di wilayah Lampung Barat, pesisir barat. Sedangkan kalau untuk wilayah Lampung lainnya itu kita perlu waspada ketika sore hari atau malam hari, biasanya sering terjadi puting beliung seperti itu. Selain cuaca ekstrim, masyarakat diminta tidak berlindung di bawah pohon besar saat hujan yang disertai angin kencang. Masyarakat juga diimbau agar mengenali ciri-ciri potensi akan terjadinya angin puting beliung seperti udara panas dan gerah. Di langit ada pertumbuhan awan cumulus atau awan putih bergerombol berlapis-lapis. Awan putih tiba-tiba berubah warna menjadi hitam pekat atau awan cumulonimbus. Ranting pohon bergoyang cepat karena tertiup angin yang terasa dingin, dan jika fenomena itu kemungkinan besar hujan disertai angin kencang akan datang. Arsadi Saputra melaporkan dari Bandar Lampung.